Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat malam, saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat. Selamat memasuki pekan Paskah bagi kita semua. Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu besar dan memberi kehidupan kepada kita semua sampai pada malam hari ini. Dan sebelum kita tidur dan beristirahat, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari bersama-sama kita naikkan satu pujian untuk memulai renungan malam hari ini. Yesus, kami puja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kami bisa melewati hari ini dan menyelesaikan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami dengan baik. Dan sebelum kami lelap, kami hendak mengucap syukur atas kebaikan-Mu melalui renungan malam hari ini. Ketika firman Tuhan itu kami dengar, Tuhan, Engkau berkati setiap kami dengan cara Tuhan, sehingga firman ini menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan rohani kami. Dan hamba-Mu yang penuh keterbatasan yang hendak menyampaikannya, berikan kekuatan dan hikmat dengan cara-Mu. Waktu ini sepenuhnya milik-Mu Bapa, karena kami semua telah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua telah membaca puji dan janji kita pada hari ini. Tetapi baiklah, pada malam hari ini kita akan kembali dan membaca dan merenungkannya. 2 ayat firman Tuhan yang telah disediakan bagi kita pada hari ini, Senin 29 Maret, terambil dari kitab Zakaria 14 ayat ke-9, dan dari kitab Wahyu pasal 22 ayat ke-3 dan ke-4. Begini bunyi firman Tuhan. Zakaria 14 ayat yang ke-9. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kemudian terambil dari Wahyu pasal 22 ayat ke-3 dan ke-4. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya,
dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam buku renungan harian kita, Janji Hidup, perikop ini diberi judul Tuhan adalah Raja. Di sini kita diajak untuk mempersiapkan pribadi kita untuk melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, Raja dari segala raja. Oleh karena kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu, sekarang pun kita sedang diselamatkan dari keberdosaan kita. Nanti pun kita akan diselamatkan pula dari keberdosaan kita. Puji Tuhan, kita mengaminkan bersama-sama. Jemaat yang diberkati Tuhan, dan pada malam hari ini, mari kita belajar dan melihat lebih dalam lagi kepada pribadi Tuhan yang disebut Raja dari segala raja itu. Tuhan telah menciptakan langit bumi, manusia beserta seluruh isi di dunia ini dengan sungguh amat baik. Oleh karena Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya, maka kita sebagai umat ciptaan Tuhan, ciptaan ini harus tunduk kepada penciptanya. Karena Dia berkuasa, berdaulat penuh atas kehidupan kita, atas langit dan atas bumi dan seluruh isinya. Lalu apa yang bisa kita pelajari ketika Tuhan yang Raja segala raja itu berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari apa yang telah kita baca ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Dia berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Ini penting untuk kita menyadari, kalau Dia berkuasa atas segala sesuatu, apa yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak kehendaki, segala sesuatu pasti tidak terjadi. Orang boleh mereka-rekakan dengan uang mereka. Orang boleh mereka-rekakan dengan pangkat mereka, melalui jabatan, melalui koneksinya, mencoba untuk berbuat apapun. Tetapi kita punya prinsip, kalau Tuhan kehendaki, pasti terjadi. Tetapi bila Tuhan tidak kehendaki, itu tidak akan terjadi. Artinya, manusia boleh mereka-rekakan apa saja, tetapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Karena Dia adalah Raja segala raja, yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Jangan panik, jangan khawatir, jangan terpengaruh oleh situasi apapun. Mari terus kita belajar pandang Tuhan, karena Dia adalah Raja, bahkan Raja di atas segala raja. Orang boleh bilang kekristenan itu minoritas. Biarkan saja. Orang mentertawakan dan orang berkata apa saja. Tetapi Bapa kita adalah Raja yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Yang pertama, Dia berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Lalu yang kedua, Dia berkuasa dan berdaulat mengatur segala sesuatu. Dia memberi jaminan yang pasti kepada kita. Dengan tegas di Alkitab katakan, tidak ada seutas rambutmu pun yang jatuh ke lantai tanpa seizin Dia. Sebab itu Dia memberi ketentuan yang jelas kepada kita. Dari sana kita tahu betapa Tuhan adalah berdaulat dan mengatur segala sesuatu. Artinya bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kita mengerti semuanya itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berserah.
akan menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan dan akan menjadi orang yang tidak pernah kecewa atas peristiwa apapun. Karena dia tahu, dia yang mengatur segala sesuatunya. Dan kalau dia atur, itu pasti semua untuk kebaikan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari masuk. Apa yang bisa kita pelajari dari Tuhan yang Raja di atas segala raja itu? Yang pertama, dia berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, dia berdaulat dan berkuasa mengatur segala sesuatu. Yang ketiga, karena dia berkuasa dan berdaulat, maka dia juga bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau dia bertanggung jawab atas kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah dipermalukan. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Karena dia bertanggung jawab atas apa yang dia ciptakan, bumi, langit, dan segala isinya, termasuk hidup kita. Firman Tuhan sangat tegas, singa-singa muda kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Alkitab juga mengatakan, kalau burung di udara saja Bapa pelihara, apatah kamu, hai orang-orang yang percaya. Dari sini kita mengerti bahwa Alkitab menulis dengan sangat jelas bahwa Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja itu bertanggung jawab penuh atas bumi dan langit, segala isinya termasuk kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat, yang lebih berkuasa di dalam hidup kita di atas dunia ini selain Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, meskipun pada masa sekarang ini berbagai situasi yang kita hadapi, kesuksesan, harta, kekayaan, kedudukan yang tinggi, kebahagiaan, dan mungkin juga pergumulan hidup yang kita hadapi. Apakah itu duka cita, sakit penyakit, dan berbagai situasi yang kita hadapi? Ingatlah bahwa sebenarnya hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Bukan harta kekayaan kita, bukan kedudukan kita, bukan kehebatan kita. Tidak. Tetapi hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan sumber segala sesuatu, tidak ada yang lain. Hanya kepadanya lah kita patut menaikkan syukur. Hal ini pula lah yang juga tidak disampaikan oleh Nabi Zakaria. Khususnya Zakaria pasal 14 ayat yang ke-9. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan Babel dibawa kembali ke Yerusalem oleh Raja Quraisy. Dan Tuhan mengingatkan bahwa bukan Raja Quraisy yang paling berkuasa di dunia ini, melainkan Tuhan yang memakai dia untuk membawa bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem. Karena itu, hanya Tuhan yang layak disembah oleh bangsa Israel. Hanya Dia yang berkuasa. Zakaria 14 ini merupakan nubuatan tentang kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Dan ketika Dia datang ke dunia ini, kita semakin dikuatkan bahwa sebenarnya yang berkuasa di dunia ini atas seluruh bumi, Dia yang menjadi raja atas, Dia yang menjadi raja, dan pada waktu itu adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk itu mari kita tetap menyembah Dia, beribadah kepada Dia, bersyukur kepada Dia,
dan meletakkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Karena hanya Dia, Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, yang berdaulat dalam hidup kita. Oleh karena itu, janganlah ada yang memegahkan diri. Jangan sombong, jangan merasa diri paling hebat, atau merasa diri paling berkuasa. Tetapi haruslah kita ingat bahwa hanya Tuhan satu-satunya Raja yang di atas muka bumi ini. Karena itu, saudaraku, mari bersama-sama kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Karena hanya Dia yang layak kita sembah. Kita taat beribadah kepada Dia. Kita menyembah, sujud kepadanya, dan meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya ke bumi, kita akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian bersama-Mu Bapa, bersama Allah yang penuh anugerah dan penguatan kepada kita, kepada Allah yang senantiasa ada di setiap musim dalam kehidupan kita. Setiap musim hidupku
Bersamamu Bapa, kami melewati setiap perjalanan hidup kami, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dalam hidup kami. Tak ada yang lain ya Tuhan, karena itu tuntunlah kami tetap berjalan di jalan Tuhan, dalam menjalani setiap musim hidup kami. Baik ketika sukacita kami rasakan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Ketika pergumulan hidup kami rasakan, kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Karena hanya Engkau yang patut kami sembah, yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Dan besok pagi kami akan meneruskan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, Engkau Tuhan, Allah yang satu-satunya adalah andalan hidup kami yang menyertai kami. Berkati saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, agar di dalam perjalanan hidup sehari-hari, mereka tetap sehat, sukacita, dan damai sejahtera dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, dan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa saudara kami, Ibu Deti yang dalam pemulihan. Kiranya Ibu Deti terjadi pemulihan sempurna di dalam Yesus Kristus. Demikian juga saudara kami yang lain yang berada di dalam pergumulan, kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan memberi kekuatan. Bapak Pendeta yang memimpin kami beserta seluruh keluarganya, Tuhan Kau berkati dengan sukacita yang melimpah. Bangsa kami Tuhan pulihkan, dan biarlah pandemik ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bagi saudara-saudara kami yang masih harus beraktivitas, kiranya tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semua.